Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Bimbingan Konseling, Pendidikan, Islam semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester genap mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan dosen pengampu Muhammad Alwi, MPD, yang berjudul Pengertian Akhlak dan Akhlak kepada Allah dan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya adalah Jarwo sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Di samping saya ada Nadia Rizky Suryani sebagai pemateri 2. Dan di samping saya ada Dwi Sunarno sebagai pemateri 3. Langsung saja, pengertian akhlak secara bahasa Arab. Akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq, yaitu perilaku. Jadi, akhlak adalah perilaku manusia secara umum. Dengan ini, akhlak atau perilaku itu bisa baik ataupun buruk. Kita bisa menyebut akhlak hasanah, akhlak yang baik. Kita juga sering menyebutnya dengan akhlak karimah, akhlak yang mulia. Kita mengatakan akhlak sayyi'ah sama dengan akhlak yang buruk atau perilaku yang buruk. Islam adalah agama yang mengatur cara berperilaku manusia. Tanpa perilaku yang baik, manusia akan sangat berpotensi membuat kerusakan. Perlunya, pembina akhlak adalah sebagai salah satu misi Nabi Muhammad dalam hadisnya, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan keutamaan akhlak." Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya, akhlak terhadap Allah. Akhlak kepada Allah berarti menaati perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai Al-Quran dan Sunnah. Jika seseorang enggan menaati Allah, ia tergolong pendosa, dan dosa terbesar adalah kesyirikan yang menyebabkan kekal di neraka. Contohnya seperti perbuatan anggota tubuh, melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, dan menjauhi larangan seperti mencuri dan berkata buruk. Yang kedua, keyakinan hati atau iman. Meyakini bahwa Allah Maha melihat, Maha mengetahui, Maha menjaga keikhlasan dalam hati. Yang pertama, tauhid yang benar, meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah atau tauhid uluhiyah. Selanjutnya, meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, dan pengatur kehidupan, yakni tauhid rububiyah. Selanjutnya, meyakini nama dan sifat Allah sesuai Al-Quran dan hadis, yakni tauhid asma wa sifat. Yang kedua, melaksanakan ibadah wajib seperti sholat tepat waktu, puasa, zakat, dan haji. Mengabaikan ibadah wajib dapat menyebabkan dosa besar. 3. Ikhlas dalam ibadah. Melaksanakan ibadah hanya untuk Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia agar terhindar dari riya. Yang keempat, ridho kepada ketentuan Allah, seperti menerima takdir Allah dengan lapang dada, baik itu hal yang menyenangkan maupun musibah. Yang kelima, meyakini hal-hal yang Allah kabarkan, seperti mempercayai perkara gaib, seperti malaikat, jin, hari kiamat, surga, dan neraka tanpa keraguan. Jadi, akhlak pada Allah mencakup ketaatan penuh kepadanya dalam amal, hati, dan keyakinan, serta menerima semua ketetapannya dengan ikhlas. Berlanjut tentang akhlak terhadap Rasulullah SAW. Di antara bentuk nyata akhlak mulia kepada Rasulullah adalah sebagai berikut. Yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah kepada seluruh manusia dan jin untuk menebarkan rahmat bagi alam semesta. Yang kedua ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua informasi Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh beliau adalah pasti benar.
Yang ketiga ialah mentaati beliau dengan melaksanakan semua perintahnya, menjauhi larang-larangannya, serta mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Yang keempat, tidak membantah, apalagi menentang keputusan Rasulullah. Karena kita meyakini bahwa keputusan beliau pasti benar. Karena beliau selalu mendapatkan bimbingan dan pengawasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Karena Allah telah merekomendasikan kepada orang-orang yang beriman agar mencontohkan sikap dan perilaku beliau. Yang keenam ialah memperbanyak membaca sholawat serta salam sebagai ekspresi dari rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jangankan kita, umat yang sangat mengharapkan syafaat kepada beliau ketika di hari kiamat kelak. Allah dan para malaikat saja pun selalu membaca sholawat kepada beliau loh. Yang ketujuh ialah tidak berbicara dengan suara keras melebihi suara Rasulullah SAW. Padahal beliau adalah manusia yang paling halus. Jika kita berbicara dengan suara keras, apalagi berteriak-teriak di hadapan beliau atau di makam beliau, maka hal itu berpotensi menghapuskan pahala amal ibadah yang telah kita lakukan. Yang kedelapan ialah menghormati dan memuliakan seluruh keluarga Nabi Muhammad, baik istri-istrinya, anak-anaknya, maupun para cucu keturunannya yang dikenal dengan sebutan Habib atau Sayyid. Karena mereka adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan dari saya serta teman-teman saya mengenai pengertian akhlak dan akhlak pada Allah dan Rasulullah. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam kita, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.